Nah, sekarang gue akan semprot di tangan gue. Salah arah. Hai, welcome back to Female Daily Network's YouTube channel barengin sama gue Imani. Kalau udah ada video tayang hari Jumat, biasanya kita akan ngebahas tentang fragrance, yaitu adalah di segmen Friday Fragrance. Nah, hari ini spesial banget karena gue akan bawain parfum-parfum yang teman-teman bisa beli di supermarket dan harganya nih rata-rata di bawah Rp50.000 gitu. Jadi kalau misalnya penasaran parfumnya apa aja, terus top notes-nya, base notes-nya, middle notes-nya kayak gimana, keep on watching. Oke, gue akan bahas dari yang pertama dulu di sini, dari yang sebelah sini dulu. Kita akan ngebahas tentang Vitalis Eau de Cologne ini Empress Moscow ya. Namanya tuh ini. Kalau misalnya dari botolnya sendiri, gue review dari botolnya dulu ya. Habis itu kita baru masuk ke wanginya. Dari botolnya ini dia botolnya beling. Emang paling terkesan apa ya? Lebih glamour. Ini dan yang satu ini nanti gue akan bahas. Kalau dari warna botolnya sendiri putih kayak gini biasa. Ini juga menurut gue cukup elegan dan cukup worth it ya untuk harga parfumnya di bawah bukan parfum tapi eau de cologne-nya di bawah Rp50.000. Nah, coba ya, kita coba semprotin dulu. Oke, ini kita nggak punya blotting paper ya. Nggak apa-apa ya, jadi aku langsung nyium di tangan karena biasanya wanginya beda-beda. Oke, ini tuh wanginya mengingatkan gue akan salah satu parfum yang high end, tapi dia lebih kecium lilinya. Emang kalau misalkan gue baca di dalam produk ini Vitalis yang Empress Moscow ini ada floral green-nya, terus ada jasmine juga karena di sini juga jasmine-nya strong keciumnya dan juga lili gitu. Nah, tapi memang baunya ini menurut gue untuk harga Rp50.000 nih terkesan lebih mahal sih, kayak nggak harga Rp50.000-an. Dan buat teman-teman yang emang suka parfum-parfum yang wanginya bunga-bungaan gitu, cocok banget kayaknya pakai yang ini. Terus menurut gue juga kalau dari review-review yang gue baca dan juga dari teman-teman yang udah review di FBF, Vitalis Empress Moscow ini kurang tahan lama. Jadi memang produk ini kayak 3-4 jam tuh wanginya udah hilang, kita harus reapply lagi, kita harus semprot lagi gitu supaya wangi bunga-bungaannya nih masih kecium. Tapi menurut gue juga nih, walaupun dia wanginya agak-agak wangi-wangian bunga gitu, dia tuh ada hint freshnya sedikit gitu. Jadi buat teman-teman yang parfum-parfumnya mungkin seperti Ochel atau seperti Andin bisa cobain dari Vitalis. Vitalis ini harganya 40 ribuan aja, terus dia 100 ml gitu. Jadi buat teman-teman langsung aja cobain, dan ini juga termasuk parfum ini 5-5-nya adalah parfum yang lagi viral di TikTok. Anyway, gue juga mau ngasih informasi dulu nih ke teman-teman semuanya tentang perbedaan, mungkin ada yang belum terinfo perbedaan parfum, eau de cologne atau eau de toilet atau parfum yang realnya gitu. Nah, kalau yang gue baca di sini, biasanya eau de cologne itu adalah jenis wangian yang paling ringan, dibuat dari campuran parfum dengan konsentrasi 3% gitu. Dan ini biasanya kalau eau de cologne ini lebih cocok untuk digunakan di cuaca panas gitu sih penjelasannya ya. Jadi buat teman-teman nanti gue akan jelasin juga kalau misalnya di sini ada jenisnya parfum tuh sebenarnya perbedaannya apa sama eau de cologne. Oke, kita masuk ke produk kedua. Yang produk kedua ini dari Pinkberry. Ini nama parfumnya Twinkle. Anyway, gue akan nge-review dulu botolnya. Again and again, menurut gue ini botol yang paling cantik sih dari 5 parfum yang akan gue rekomendasikan ke kalian semua. Ini botolnya cantik banget dan agak berat sebenarnya. Jadi kayaknya kalau ditaruh ke tas itu akan memberatkan tas kita. Tapi kalau botol secantik ini kayaknya worth it ya buat dibawa-bawa. Terus juga ini tuh sebenarnya udah pernah gue bahas, udah pernah gue mention di salah satu video gue yang judulnya kalau nggak salah Imani ditantang les makeup sendiri. Kalau nggak salah itu tuh gue pakai satu rangkaian Pinkberry produk make upnya, dan gue juga mention ada 2 parfum dia yang gue mention di video tersebut gitu. Dan ini kayaknya salah satunya juga deh. Oke, kita akan bahas tentang wanginya kayak gimana ya. Ini tuh juga harganya di bawah Rp50.000, sekitar Rp49.500-an. Nah, sekarang gue akan semprot di tangan gue. Salah arah. Gak apa-apa. Salah arah ya guys, maafin aku. Oke, deket banget tadi aku nyemprotnya. Ini perbedaannya dengan parfum yang pertama, ini tuh emang floral. Ini emang floral banget. Ini tuh lebih kayak wanginya tuh wangian yang bunga-bungaan. Nah, kalau yang ini wangi buah-buahan. Jadi ini lebih ke fruity. Dan wanginya soft banget yang ini. Beda sama yang Vitalis tuh wanginya elegan, terus kayak ada hint freshnya sedikit. Kalau yang ini tuh emang wanginya seger banget. Kalau misalkan aku lihat tadi ya,
Kalau aku baca di produk knowledge-nya ini, top notes-nya dari Twinkle Pinkberry ini tuh ada orange, pineapple, dan strawberry gitu. Makanya itu yang buat menurut aku enak banget wanginya dan juga seger. Terus middle-nya itu ada freesia, terus ada jasmine, terus ada peach juga. Dan base note-nya itu atau dry down-nya itu ada coconut, cedarwood, dan juga violet. Nah, jadi buat kalian nih, tim yang suka parfum-parfum seger dan juga wanginya fruity, menurut aku ini worth to buy banget sih. Dan ini kan aku pakai di kulit tanganku ya. Jadi biasanya kalau misalkan parfum itu atau EOD parfum ini dipakai di setiap badan tuh wanginya akan beda-beda. Tapi kalau di kulit badanku ini wanginya soft banget dan cenderung ngasih wangi yang emang nggak strong banget di penciuman gitu loh. Dan kayaknya kalau misalkan nih body layer sama parfum lainnya yang fresh juga atau yang wangi-wanginya masih agak-agak mirip nih juga bakalan enak banget sih. Lanjut ke produk ketiga, ini dari Marina. Ini adalah Marina Royal Velvet Eau de Toilette. Nih, tadi ini Eau de Cologne, Eau de Parfum, ini kita masuk ke Eau de Toilette. Nah, ini tuh termasuk salah satu produk yang kayaknya lagi trending banget dan lagi sering banget diomongin di TikTok gitu. Kayak orang-orang merasa produk ini dupe salah satu high-end brand, salah satu parfum dari high-end brand. Nah, dari packagingnya sendiri, dia nih emang botolnya plastik, jadi ini lebih gampang dibawa-bawa dan pastinya ngebaratin tas kalian. Tutupnya juga plastik, jadi ini pasti lebih ringan. Kalau misalnya kita coba cium wanginya nih ya, ini tuh dia klaim di sini long lasting fragrance. Dan emang kalau misalnya gue baca juga review-reviewnya dari teman-teman semuanya, dia bilang kalau misalkan produknya yang Marina Royal Velvet ini tuh cukup tahan lama gitu. Jadi nggak perlu sering reapply, bisa sampai 5 sampai 7 jam ke depan cuman pakai Eau de Toilette ini. Coba kita cobain ya, wanginya apa dan kayak gimana. Udah bingung ya di bagian tangan yang mana, kayaknya sini belum kena nih. Oh, nanti di sebelah sini deh. Oke, nah kalau tadi ini tuh lebih ke bunga-bungaan, ini lebih ke buah-buahan, yang ini tuh lebih ke ada hint rempahnya sedikit. Memang kalau misalnya tadi gue baca, dia tuh kandungannya ada rose, ada sandalwood, terus juga ada cashmere. Nah, ini tuh bau sandalwoodnya tuh berasa banget. Kalau nggak salah, sandalwood itu adalah ini, apa namanya? Cendana. Iya, jadi kalau nggak salah, sandalwood itu adalah cendana. Dan ini kecium sih wangi cendananya sedikit dan bukan wangi-wangi yang seperti sama dengan dua parfum ini. Jadi ini tuh lebih rempah-rempah gimana ya? Wanginya lebih ke rempah gitu. Jadi buat teman-teman yang emang suka wangi-wangi yang rare, yang enggak bunga dan juga enggak fruity dan juga enggak manis banget, ini kayaknya cocok nih. Walaupun ini ada sedikit manisnya dari rose-nya ya. Nah, ini tuh menurut gue salah satu produk yang harganya juga cukup murah banget gitu. Nah, kalau di Shopee, tadi gue habis ngecek harganya ini bundle. Jadi dapat 2 parfum Marina Royal Velvet, ini harganya 45.000 gitu. Tapi kalian dapat 2 Eau de Toilette ini gitu. Jadi buat teman-teman yang suka wangi-wangian agak rempah-rempah dan juga soft. Anyway, mention sedikit lagi, ini tuh wanginya soft dan kalau menurut gue ini tuh cocok dipakai kalau misalnya udaranya tuh agak-agak sejuk, lagi hujan-hujan, lagi dingin-dingin, kan sekarang Jakarta lagi dingin banget ya. Ini kayaknya cocok pakai Marina Royal Velvet yang ini. Oke, masuk ke produk keempat nih ya, masih juga dengan rangkaian parfum yang bisa kalian temuin di supermarket. Ini juga termasuk yang viral karena pernah dibahas sama salah satu pramugari di TikTok gitu. Dan ini jadi naik banget nih, namanya Eva Angeline yang Black Sakura. Kalau aku lihat ini botolnya hitam atau cairannya hitam ya? Apa cairannya sih? Cairannya ya? Cairannya yang hitam ya ternyata ya. Nah ini tuh botolnya kaca juga, tapi ini lebih enteng dibandingin yang Pinkberry dan juga yang Vitalis gitu. Ini lebih ringan, jadi kalau dimasukin tas kayaknya nih nggak akan memberatkan tas kita ya. Terus kalau misalkan aku coba semprot dulu ya. Oke, nah kalau misalnya disemprot ini tuh termasuk baunya yang cukup soft gitu, sama kayak ini masih soft sama si Pinkberry ini. Ini tiga-tiganya soft nih. Kalau yang ini emang wangi bunganya tuh lebih kecium lagi gitu, lebih nyentrong gitu. 3 ini yang soft. Nah, kalau tadi aku baca ini tuh Eva Angeline yang Black Sakura ini perpaduan antara fruity, berries dan juga vanilla musk. Yang emang kecium dari produk ini tuh lebih kecium berry-nya dan emang kalau menurut aku pribadi strongnya tuh agak aroma kayak anggur gitu sih. Takut salah tapi gue nanti dimarahin. Tapi emang kalau di penciuman aku nih strong banget wanginya kayak anggur atau orange. Jadi agak sedikit seger tapi soft juga. Nah, harga dari Eva Angeline yang Black Sakura ini tuh lagi diskon di official store-nya. Itu kalau nggak salah jadi 27.000 tapi harga aslinya sekitar 30 ribuan. Jadi buat temen-temen nih yang suka-suka wangi-wangi Black Sakura atau menurut gue yang agak suka vanilla musk dan juga berries. Iya, karena ada berriesnya. Tadi makanya wanginya emang agak-agak anggur dan berry gitu. Ini bisa cobain parfum ini, harganya juga murah jadi bisa reapply berkali-kali.
Masuk ke produk terakhir. Nah, ini produk terakhir yang termasuk salah satu favorit gue juga. Ini dari Lux Botanical, Frisia dan juga Tea Tree. Ini tuh body mist ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan gue baca di official website-nya Lux, top notes-nya dia ini, gue sambil lihat handphone ya guys, biar nggak salah. Top notes-nya ini ada peach, terus ada red currant, juga ada kumquat peel, dan juga heart notes-nya itu ada black orchid, ada peony, jasmine, dan base note-nya itu ada musk, amber, woods, vanilla, dan patchouli. Bener ya? Patchouli. Patchouli ya? Patchouli, yang terakhir ada patchouli gitu. Nah, ini juga memang salah satu wanginya tuh mengingatkan gue akan satu brand high end gitu. Nah, gue langsung semprot aja ya teman-teman semuanya di ini gue. Nah, dia botolnya plastik anyway, dan ini paling ringan di antara semua, di antara yang lainnya. Botol ini paling ringan. Dan gue udah pakai juga ini, gue udah sempet pakai selama seminggu. Emang dia tuh nggak tahan lama menurut gue pribadi ya. Jadi kayak 2 jam doang wanginya udah hilang. Jadi emang harus sering reapply gitu. Dan kalau dari semprotannya sendiri tadi yang teman-teman bisa lihat, mungkin dia tuh banyak banget nge-spraynya gitu. Jadi kayak gue cukup 4 kali spray aja tuh udah ngerasa kayak kesebar ke semua badan gitu. Sekarang gue cium dulu wanginya. Oke, untuk wangi yang ini tuh emang wangi-wangi yang lebih nih sesuai sama personality gue gitu kan. Memang preference gue adalah parfum-parfum yang wanginya tuh kayak kita masuk ke taman bunga gitu ya, taman bunga sari gitu ya. Jadi emang ini wangi yang akan sangat menurut gue lebih strong dibandingin 3 parfum yang ini. Jadi ini dan ini tuh termasuk yang wanginya lebih nyentrong ke hidung kita gitu. Dan kalau dari gue pribadi, yang gue cium pertama kali memang kalau misalkan ini udah kering ya, itu tuh lebih kecium wangi-wangi bunga-bungaannya gitu. Dan juga ada sedikit vanilanya. Jadi ini adalah 2 parfum ini menurut gue parfum-parfum yang cocok dipakai lagi udara dingin karena dia calming banget wanginya. Yang ini tuh lebih segar, jadi ini kayak bisa buat aktivitas-aktivitas di luar, misalnya kita lagi mau olahraga atau lagi mau panas-panasan gitu ya. Ini lebih enak. Kalau yang ini buat acara yang cenderung lebih glam gitu, atau kayak acara-acara yang kita emang harus niat, ini cocok pakai parfum yang ini. Jadi pembagiannya kayak gini. Dan tadi gue belum mention harganya Lux. Harganya Lux ini tuh di official store-nya Unilever, kalau nggak salah harganya tuh sekitar 33.000 sampai 35.000-an lah. Oke, jadi ini dia 5 parfum rekomendasi gue yang teman-teman bisa langsung dapetin aja di supermarket dan harganya di bawah 50 ribuan. Tapi tenang aja, kalau misalnya memang kita masih belum bisa keluar atau teman-teman enggan buat keluar, bisa langsung cek di official store-nya masing-masing dan 5-5-nya lengkap ada di aplikasi Shopee. Jadi langsung aja buruan check out. Nah, dan kalau misalnya kalian mau lihat reviewnya lebih lanjut, beberapa produk ini juga udah ada reviewnya dari teman-teman FD member di FD app. Bisa baca-baca juga, siapa tahu ada yang berbeda ya kalau misalnya dipakai di badan A beda wanginya atau di badan B beda wanginya, bisa langsung aja bacain tuh review-review dari teman-teman FD member. Selain itu juga jangan lupa baca artikelnya Female Daily Network karena banyak juga artikel-artikel yang rekomendasiin parfum-parfum dari supermarket. Oke, kalau gitu segitu dulu dari gue. Mohon maaf kalau misalkan memang ada info-info yang tidak tersampaikan dengan baik atau ada yang kurang atau untung kepegang loh. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin nih, kalau misalkan kalian pakai produk ini terus ngerasa wanginya kayak apa atau mengingatkan kalian akan suatu parfum, boleh juga komen di bawah jadi teman-teman yang lain terinfo. Segitu dulu dari gue, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.